Ya, oke. Tes 1 2 3. Tes Oke, dah. 1 2 3 tes tes. Yuk, guys, dimulai. Oke. Baik, terima kasih Yudia atas waktunya. Di sini kami ingin menjelaskan dari studi kasus yang kami angkut, terutama dari mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Dilanjutkan oleh Yudia, mungkin bisa di next. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita. Di sini mungkin saya akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Maka nama saya Muhammad Agus Setiawan dengan NIM 2110129 dengan jurusan Teknik Informatika Manajemen Teknik Informatika. Di yang kedua ada di Ide Budi Surya Tama dengan NIM 2110104 dengan jurusan TI Manajemen Teknik Informatika lalu juga dia. Nah, perkenalkan nama saya Putu Yudia Artana dengan NIM 211011095 dari jurusan TIMTI. Kebetulan salah satu rekan kita nih, Dewo, atau Dewo Gede Surya Widyatama nggak bisa mengikuti pemaparan materi pada malam hari ini. Jadi, kita berdua yang akan menjelaskan. Bukan begitu, ya Gus ya? Ya benar sekali Lydia. Oke, lanjutkan Gus. Oke, terima kasih Yudia. Mungkin bisa di next ini. Nah, baik. Di sini kami mengaku studi kasus yaitu perancangan sistem informasi kasir pada usaha yang potong dengan metode Scrum dan pendekatan design thinking. Lalu mungkin di Scrum itu akan dijelaskan oleh Yudia. Silakan Nah, Yudia. oke. Jadi pada pengembangan sistem informasi kali ini, kita menggunakan salah satu framework yang namanya itu Agile Development, yang di dalamnya itu ada metode yang namanya metode Scrum. Nah, dalam metode Scrum ini juga kita mengkolaborasikannya dengan pendekatan design thinking. Nah, sekarang pertanyaannya, eh, mengapa sih kita menggunakan pendekatan design thinking pada metode Scrum tersebut? Nah, alasannya karena dengan mengkolaborasikan Scrum dan juga design thinking ini dapat menghasilkan sebuah proses pengembangan sistem yang tentunya lebih terstruktur dan juga lebih inovatif. Nah, hal itu karena pada design thinking terdapat 4 proses yang perlu dilalui, yaitu pertama ada proses empathize atau empati, lalu yang kedua ada define atau definisi, yang ketiga ideate, dan yang keempat itu prototyping. Dan dari keempat tahapan tersebut bisa diuji dan diterapkan pada Scrum. Nah, pada tahap empathize dalam design thinking tersebut bisa digunakan untuk memahami apa sih kebutuhan dari konsumen tersendiri, kebutuhan dari user tersendiri. Nah, informasi yang diperoleh pada tahapan tersebut digunakan sebagai bahan masukan dalam perancangan Scrum oleh tim Scrum nantinya. Dan selanjutnya pada tahap define di design thinking sendiri itu bisa digunakan untuk menentukan masalah utama dan juga mendefinisikan solusi nantinya uh, yang mungkin bisa dibentuk seperti itu. Nah, informasi dari tahapan define ini sendiri bisa digunakan untuk kepada tim Scrum nantinya dalam perencanaan sprint. Nah, tim Scrum dapat menggunakan ya, informasi yang diperoleh pada tahapan empathize dan juga define ini untuk menentukan bagaimana sih latar belakang user atau user story, lalu menentukan backlognya, lalu yang selanjutnya yaitu menentukan prioritas pada sprint yang akan dilaksanakan. Lalu ada juga tahapan pada design thinking yaitu prototyping. Tahap ini dapat digunakan untuk membuat sebuah prototype solusi yang telah diidentifikasikan pada tahap define. Nah, prototype ini sendiri bisa digunakan oleh tim Scrum nantinya sebagai bahan dalam perencanaan sprint, dan setelah sprint itu dilakukan, tim Scrum dapat melakukan review terhadap fitur-fitur yang telah dikembangkan dan memperbaiki proses dan kinerja untuk sprint-sprint berikutnya. Nah, tim yang dapat menggunakan informasi
yang diperoleh dari proses review ini tentunya untuk memperbaiki prototipe yang sudah dibuat pada tahapan design thinking. Seperti itu alasannya mengapa kita menggunakan pendekatan design thinking pada metode Scrum ini. Lalu selanjutnya apa sih yang sudah kita analisa seperti itu ya? Yang kita analisa itu ada 4, mungkin akan dijelaskan lebih lengkapnya oleh Agus. Silakan Gus, dijelaskan. Oke, baik. Terima kasih kembali, Lydia. Berikut ini mungkin ada 4 dari definisi pembahasan kita, yaitu yang pertama, empathize. Apa itu empathize? Empathize merupakan bagaimana kita mengobservasi, wawancara, atau menganalisa dari kebutuhan dari studi kasus yang kita bawakan. Lalu lanjutkan, Lydia, di next. Nah, jadi begini. Kami sudah mengobservasi dari studi kasus kami, yaitu dengan bagaimana sih aktivitas dari sisi penjualannya. Nah, yang pertama itu adalah pembeli datang langsung ke tempat penjual. Yang kedua, kasir akan menanyakan kebutuhan dari pembeli. Yang ketiga, pembeli mengatakan produk yang ingin dibeli. Yang keempat, kasir meminta tukang potong untuk menyiapkan produk yang diinginkan pembeli. Selanjutnya, yang keempat yaitu tukang potong apa ini? Ketutupan ini. Sebentar Gus. Betul. Nah, yang kelima, tukang potong memproses produk pembeli. Yang keenam, pembeli menerima produk yang dibeli. Yang ketujuh, setelah itu pembeli akan membayar produk yang dibeli ke kasir. Yang kedelapan, kasir menerima uang dari pembayar pembeli. Nah, itu mungkin dari beberapa yang sudah kami observasi dari analisa kebutuhannya. Itu lanjut yang di poin kedua. Jadi, nah, yang di poin B ini, bagaimana aktivitas dari sisi pemesanan? Yang pertama itu kita pemesanan datang langsung ke lokasi untuk pemesanan produk. Yang kedua, penjual akan menanyakan kebutuhan dari pembelinya. Yang ketiga, pembeli melakukan pemesanan produk dengan mengatakan produk yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya yang keempat, penjual menanyakan apakah akan diambil atau diantar untuk produknya tersebut. Yang kelima, pembeli mengatakan metode pengambilan yang diinginkan. Yang keenam, penjual akan mencatat pesanan dari pembelinya. Yang ketujuh, penjual akan memproses pesanan dari pembeli. Yang kedelapan, mungkin bisa dibantu dia, itu kurang kelihatan. Udah Gus, kelihatan Gus. Nah, kelihatan. Yang kedelapan, mungkin setelah diproses, pembeli yang membeli metode pengambilan langsung ke tempat, maka akan datang ke tempat penjualnya. Yang kesembilan mungkin bisa dibantu juga. Oke Gus, sudah Gus. Oke. Nomor 9, pembeli menerima pesanannya. Yang ke-10, pembeli melakukan pembayaran atas pesanan tersebut. Yang ke-11, penjual menerima uang dari hasil pembayaran pembeli. Yang ke-12, jika ingin pesanan diantar, penjual akan mengantar pesanan tersebut. Yang ke-13, pembeli menerima pesanannya. Yang ke-14, pembeli melakukan pembayaran atas pesanan tersebut. Yang ke-15, penjual menerima uang dari hasil pembayaran pembeli. Nah, berikut merupakan dari poin B yang menjadi analisa kebutuhan dari studi kasus yang kami angkut. Mungkin lanjut, next selanjutnya, Lydia. Nah, di sini ada IDF, define maksud saya. Nah, di sini dari sisi kasir mungkin ada pegawai kasir tidak melakukan pencatatan pada setiap penjualan yang terjadi, di mana uang hasil penjualan produk ayam potong ini melakukan langsung dimasukkan ke tempat penyimpanan uang. Nah, di sini merupakan dari sisi masalah yang ditemukan pada saat kami melakukan studi kasus, yaitu observasi maupun wawancara. Yang kedua, mungkin pegawai kasir tidak memberikan nota pembelian kepada konsumen, tidak, tetapi jika konsumen meminta nota pembelian, maka pegawai kasir akan memberikan nota pembelian tersebut. Yang ketiga, pegawai kasir tidak mengetahui stok produk yang tersedia karena tidak adanya pencatatan pada stok. Yang keempat mungkin bisa dibantu ini ya. Oke, sudah Gus. Nah, oke. Yang keempat, harga produk yang dijual senantiasa berubah sewaktu-waktu. Jadi kasir sulit untuk mengetahuinya. Nah, di situ merupakan dari sisi masalah yang kita ketemukan pada saat kasus tersebut. Nah, di sini satu kasus yang dari sisi pemilik usaha. Pemilik usaha tidak mengetahui laporan laba rugi penjualan karena kan tidak adanya pencatatan pada penjualan. Poin kedua, pembagian tugas yang tidak tetap dan suatu-suatu mungkin akan berubah antara pegawai yang menjaga di kasir dengan pegawai yang bertugas memotong ayam. Sehingga konsumen terdapat terkadang membayar ke pegawai yang mendapat tugas memotong ayam tidak langsung ke kasir. Mungkin bisa dibantu next.
Nah, mungkin selanjutnya idiot. Itu di bagaimana kami itu menganalisa kebutuhan dari studi kasus yang kami angkut. Pertama adalah analisa kebutuhan dari fungsionalnya. Yang pertama, itu terdapat fitur admin dapat melakukan login. Yang kedua, admin mencari data user. Yang ketiga, admin menambah data user. Yang keempat, admin dapat mengubah data produk. Yang kelima, admin dapat mencari data produk. Yang keenam, admin dapat menambah data produk. Yang tujuh, admin dapat mengubah produk tersebut. Yang kedelapan, admin dapat menambah penjualan. Yang kesembilan, admin dapat mencari data pesanan. Yang kesepuluh, admin dapat menambah data pesanan. Yang ke-11, admin dapat mengubah data pesanan. Yang ke-12, admin dapat membatalkan pesanan tersebut. Yang ke-13, admin dapat menambah pembayaran. Yang ke-14, admin dapat validasi pesanannya tersebut. Yang ke-15, admin dapat mencari laporan penjualan. Yang ke-16, admin dapat mencetak pembayaran. Yang ke-17, admin dapat melihat detail dari pesanan tersebut. Yang ke-18, admin dapat mencetak penjualan. Yang ke-19, admin dapat keluar dari sistem. Yang ke-20, kasir dapat login dalam suatu sistem. Yang ke-21, kasir dapat menambah penjualan tersebut. Yang ke-22, kasir dapat mencari pesanan. Yang ke-23, kasir dapat menambah pesanan. Yang ke-24, kasir dapat mengubah pesanan. Yang ke-25, kasir dapat membatalkan pesanan. Ke-26, kasir dapat tambah pembayaran. Yang ke-27, kasir dapat memvalidasi pesanan tersebut. Yang ke-28, kasir dapat mencari laporan penjualan. Yang ke-29, kasir dapat mencetak laporan penjualan. Yang ke-30, kasir dapat melihat data penjualan. Yang ke-31, kasir dapat mencetak laporan detail penjualan. Yang ke-32, kasir dapat keluar dari sistem tersebut. Nah, mungkin itu dari analisa kebutuhan fungsional dari satu kasus yang kami angkut. Kita lanjut ke backlognya. Yang pertama itu login ke sistem. Nah, di login sistem itu ada terdapat fitur apa aja sih? Ya, jadi di sini tuh terdapat fitur login kasir dan login admin. Lanjut yang kedua itu mengelola data user. Di sini terdapat fitur lihat list user, tambah user, edit user maupun cari user. Lalu poin ketiga yaitu mengelola data produk. Bagaimana dengan fitur yang sudah ada yaitu lihat list produk, tambah produk, edit produk, dan cari produk. Yang keempat adalah mengelola data penjualan. Lalu terdapat fitur tambah penjualannya. Yang kelima, mungkin ada pengelola data pesanan. Lalu terdapat fitur lihat pesanan, cari pesanan, tambah pesanan, ubah pesanan, batalkan pesanan, tambah pembayaran dari pemesanan tersebut. Yang keenam ada mengelola laporan penjualan. Yang terdapat fitur lihat laporan, cari laporan, cetak semua laporan, lihat detail laporan maupun cetak detail laporan. Nah, berikut dari backlog yang sudah kita sediakan dari study kasus. Mungkin lanjut next video. Nah, di sini mungkin prototipe akan dibahas oleh teman kami yaitu Yudia. Nah, Silakan Yudia. untuk prototyping mungkin singkat saja saya jelaskan. Prototype ini dihasilkan dari analisa kebutuhan dan juga backlog yang sudah ditetapkan. Nah, mungkin sedikit akan saya demokan bagaimana sih prototype sistem informasi yang akan dibuat seperti itu. Demo saya lakukan di Balsamiq itu pertama ada login. Mungkin singkat saya jelaskan. Lalu akan menampilkan dashboard dari user. Nah, setelah itu kita bisa melihat list user, menambah user, lalu mengedit user, dan juga mencari user berdasarkan kata kunci. Lalu kita juga melihat list produk, menambah produk, lalu mengedit produk, dan juga mencari produk tersebut berdasarkan kata kunci. Nah, saya lanjutkan ke penjualan. Di penjualan kita bisa menambah data penjualan. Lalu saya lanjutkan ke pesanan. Kita bisa melihat list pesanan yang ada, menambah pesanan. Lalu melihat detail pesanan. Mungkin saya taruh di sini aja. Nah, lalu mengedit pesanan yang sudah ada sebelumnya dan juga membatalkan pesanan dari pembeli. Lalu di pesanan ini juga bisa menambah pembayaran. Setelah pembayaran dilakukan, status akan berubah menjadi lunas pada pembayaran dan juga status pengambilan bersih belum diambil. Lalu divalidasi untuk status pengambilannya dan akan berubah menjadi diambil. Di pesanan juga bisa mencari list pesanan berdasarkan kata kunci. Lalu yang menu terakhir yaitu laporan.
Di laporan ini ada list laporan berdasarkan penjualan dan pesanan yang sudah dilakukan. Di laporan ini bisa mencetak semua laporan berdasarkan range tanggal yang akan dimasukkan, lalu mencetak detail laporan berdasarkan laporan yang sudah dipilih. Nah, ini bisa dicetak, lalu dicetak. Nah, ini adalah sistem informasi untuk level admin. Sebenarnya kita di sini ada dua level, yaitu admin dan kasir. Untuk level admin itu sendiri bisa mengakses semua menu atau backlog atau event list yang ada, sedangkan kasir eh, juga dapat mengakses, akan tetapi tidak dapat mengakses laporan dan juga produk serta user. Hanya bisa mengakses penjualan dan pesanan. Itu sih sedikit demo prototype untuk pengembangan sistem informasi yang akan dibuat. Nah, demikian untuk penjelasan tentang metode pengembangan sistem informasi yang kita buat, yaitu kita menggunakan metode Scrum. Setelah backlog sudah ditentukan, selanjutnya kita tinggal melakukan sprint aja. Selanjutnya sprint untuk backlog, sprint untuk perancangan dan juga evaluasi. Setelah itu lebih lanjutnya kita bahas pada proses sprint. Itu aja sih untuk pengembangan sistem informasi. Bagaimana Gus? Ada tambahan mungkin? Mungkin dari saya segitu saja Judia, sudah cukup dari penjelasannya sudah sangat bagus sekali. Oke. Berarti kita Ya, tutup aja langsung ya Gus ya. oke kita tutup aja langsungnya. Mungkin saya akan menutup dari presentasi ini. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak dari video ini tersebut. Terima kasih juga Judia sangat sudah detail menjelaskan dari prototypingnya, Scrum maupun dari sprintnya. Mungkin sekian, terima kasih. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya. Oke.